Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Galuh Bubun CICM yang sedang bertugas di Paroki Matsubara, Keuskupan Agung Tokyo, Jepang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis tanggal 25 Februari 2021. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya mendasari permenungan kita pada hari ini dengan kutipan dari bacaan Injil hari ini, yakni dari Injil Matius bab 7 ayat 7-12. Dan kutipan itu adalah, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Jika ketiga kata ini kita coba untuk padatkan dalam satu kata saja, kira-kira ketiga kata tersebut bisa diringkas dengan kata apa ya? Ya, kata doa. Karena dalam doa kita meminta atau memohon kepada Tuhan, kita mencari petunjuk dan bimbingannya, dan mengetuk pintu hati Allah. Dengan kata lain, kita tak henti-hentinya berharap agar Tuhan mendengarkan seruan hati kita. Dan dalam masa prapaskah ini, selain doa, ada dua hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita refleksikan dan juga kita terapkan dalam keseharian kita. Kedua hal tersebut adalah puasa dan derma. Meskipun puasa dan derma keduanya penting, namun keduanya ini tetap berporos pada doa dan tentu tidak bisa menggantikan peran dari doa itu sendiri. Tanpa doa, puasa dan derma atau karya amal kita hanya menjadi sekedar tradisi atau aksi yang kurang berarti. Bahkan ada yang mengatakan tanpa doa, puasa itu tidak ada bedanya dengan diet semata. Saudari-saudariku yang terkasih, jika kita berbicara mengenai doa, saya percaya kita semua sepakat bahwa doa adalah usaha kita untuk berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Itu yang diajarkan kepada kita selama ini. Namun di saat yang sama, doa juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk merefleksikan situasi atau keadaan kita, baik secara fisik, secara emosi, mental, maupun secara spiritual. Dan doa juga menjadi momen bagi kita untuk melihat kembali, masuk dalam diri kita masing-masing, merefleksikan pola hidup kita. Apakah sudah sejalan dengan kehendak Tuhan atau tidak? Maka sebenarnya secara sederhana, doa bisa kita pahami sebagai momen yang sangat spesial untuk memperdalam hubungan kita dan komitmen kita dengan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kita. Tapi ngomong-ngomong, saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita tahu dengan dalam tanda petik efek samping dari doa?
Efek samping yang saya maksudkan di sini tentu bukan dengan konotasi negatif sebagaimana yang kita pahami misalnya dari efek samping dari obat-obatan, tetapi lebih pada efek atau dampak makna positif lain dari doa. Dan tentu dalam hal ini diandaikan pula bahwa doa yang saya maksudkan di sini adalah doa yang dihidupi secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ternyata saudari-saudaraku yang terkasih, doa itu selain bertujuan untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan, ternyata memiliki efek samping, yaitu menjadikan kita semakin peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Hidup doa yang teratur ternyata menjadikan hati kita menjadi semakin peduli terhadap kebutuhan sesama di sekitar kita. Begitu banyak santo-santa yang bisa menjadi panutan kita dalam hal ini. Salah satunya mungkin adalah Santa Mother Teresa. Dan hampir senada dengan hal ini, Santo Agustinus pernah berkata bahwa puasa dan derma adalah kedua sayap dari doa. Karena puasa dan derma adalah tanda kerendahan hati dan kepedulian kita yang diwujud nyatakan dalam karya amal kepada orang lain. Jadi bisa kita bayangkan doa melulu tanpa puasa dan karya amal atau derma menjadikan doa kita tidak bisa terbang karena sayapnya tidak ada jika tanpa disertai dengan puasa dan karya amal atau derma kita. Dengan demikian sekali lagi doa tidak hanya mempererat relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga mempererat relasi kita dengan sesama di sekitar kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, sekiranya pertanyaan yang sangat jujur yang mungkin bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pada saat ini adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh merasakan efek samping dari hidup doa kita selama ini? Sudahkah doa sungguh-sungguh memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita? Jika sudah, bersyukurlah dan pertahankanlah itu. Namun jika belum, mari kita memanfaatkan momen masa Prapaskah ini untuk melihat kembali dan juga memperbaiki hidup doa kita. Semoga Tuhan senantiasa berkenan memberkati niat baik kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Bubun. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.